Kemudian karakteristik yang kedua, fluida itu dia mengikuti bentuk wadahnya ya. Jadi kalau ditaruh di mana wadah bentuk apa ya dia ikut bentuk wadah tersebut gitu. Kemudian fluida ini juga dia bisa memberikan gaya di arah yang tegak lurus dengan permukaannya. Jadi fluida itu bukan cuma liquid atau cairan ya, gas pun termasuk fluida. Jadi liquid and gas gitu ya fluida. Nah sekarang variabel fisis apa yang bisa kita gunakan untuk melakukan analisa fluida ya. Di pembahasan sebelumnya kita bahasnya mengenai zat padat ya. Yang terakhir itu ada elastisitas tuh, yang material elastis pun itu ya termasuknya zat padat juga ya. Jadi untuk zat padat kita pakainya massa dan gaya. Ya contohnya di persamaan dinamika ya F sama dengan M kali A. Nah ini bisa Anda bayangkan dua variabel ini susah juga kalau kita pakai untuk fluida ya, massa dan gaya. Jadi yang lebih cocoknya kita gunakan untuk fluida ini adalah densitas atau massa jenis ya, dan tekanan. Kemudian kita bisa lihat juga relasi antara variabel-variabel ini ya, untuk solid dan fluid. Yang pertama ada relasi antara massa dan densitas. Massa itu densitas dikalikan volume ya. Kemudian relasi gaya dengan tekanan. Gaya itu sama dengan tekanan dikalikan luas permukaan di mana gaya tersebut diaplikasikan. Jadi ini dua persamaan yang cukup penting nanti yang kita gunakan di analisa fluida di bab ini. Mengenai densitas atau massa jenis ini, jadi secara umum densitas suatu fluida itu nggak harus uniform ya. Kalau kita tinjau suatu fluida di dalam wadah gitu, itu sebenarnya bisa saja si densitasnya dari titik ke titik gitu ya, di tiap posisi berbeda bisa saja, gitu ya. Kalau kita ingin tahu densitas dari fluida ini, jadi kita harus ambil suatu elemen massa di dalam elemen volume tertentu ya. Jadi kalau di sini saya cuplik itu elemen volume kecil dan ada elemen massa, kemudian saya bagi delta M bagi delta V. Itulah rho di situ gitu ya. Rho di posisi lainnya bisa saja berbeda. Tapi tentu untuk penyederhanaan kita anggapnya fluidanya memiliki densitas yang uniform atau seragam. Jadi saya cuplik dimanapun, rho-nya akan sama gitu ya. Jadi persamaan ini berlaku ya. Rho sama dengan delta M per delta V atau massa total fluida ini dibagi volume total. Kemudian satu lagi mengenai tekanan dan gaya ya. Jadi ini biasanya bentuknya semacam piston jadinya ya. Ada fluida di suatu wadah, kemudian tekanannya diaplikasikan ke fluida tersebut melalui permukaan piston gitu ya, permukaannya A, maka tekanannya sama dengan yang diaplikasikan dibagi luas permukaannya ya, F per A. Untuk densitas satuan yang kita gunakan ini ya, kilogram per meter kubik SI-nya. Sedangkan untuk tekanan kalau dari sini kan Newton per meter kubik ya. Itu ada satuan khusus yaitu Pascal. Jadi 1 Pascal sama dengan 1 Newton per meter persegi. Satu lagi yang sering kita gunakan juga ATM ya, 1 atmosfer. Ini tekanan rata-rata di permukaan bumi.
atau di permukaan bumi ya, di permukaan laut gitu ya. Ini konvensinya diambil angkanya 101.000 Pascal. 1 atm sama dengan 101.000 Pascal. Kalau Thor sini jarang dipakai ya. Nah, sekarang bagaimana cara kita untuk mengukur tekanan di dalam fluida? Ya, caranya banyak ya. Salah satu cara yang paling basic, kita bisa menggunakan semacam sensor sederhana seperti ini. Jadi ini piston ya, semacam piston. Ini ada silinder tertutup gitu, diberi pegas, kemudian dikasih tutup piston seperti ini ya. Di dalam sini vakum. Jadi kalau si sensor ini kita masukkan ke dalam fluida, dia akan mengalami tekanan hidrostatik ya dari si fluidanya. Tekanan hidrostatik kita sudah singgung sedikit kemarin ketika membahas elastisitas ya. Jadi benda di dalam fluida akan mengalami tekanan. Jadi ini tekanannya. Ini tekanannya ada di semua arah sebenarnya. Jadi ini kebetulan saja digambarkan tekanannya arahnya vertikal seperti ini. Tapi sebenarnya di semua arah tekanan hidrostatiknya. Di situ juga ada tekanan hidrostatiknya, di situ ada ya. Di situ ada. Cuma ini kan yang bisa bergeraknya permukaan piston ini yang ditunjukkan yang ini. Jadi ini bisa Anda bayangkan semakin dalam sensor ini dimasukkan ke fluida, maka makin besar tekanannya ya, si permukaan piston ini akan menekan pegas lebih jauh ya. Jadi untuk mengukur tekanan seperti ini arah sensor ini tidak mempengaruhi pengukurannya. Jadi bisa saja sensornya saya taruh seperti ini nih. Nggak masalah ya. Dia tetap akan mengalami tekanan hidrostatik dari fluida di sekitar. Pistonnya akan tetap terkompresi. Ini beberapa contoh besarnya densitas dari berbagai macam kasus ini. Ini ada yang sangat kecil sekali, ini di luar angkasa nih. Di luar angkasa itu sekitar sekian. Jadi nggak benar-benar vakum juga ya. Ada densitasnya juga, nggak benar-benar nol, tapi ya sangat kecil nih, 10 pangkat minus 20 gas ini isinya ya. Gas yang sangat renggang gitu ya. Kemudian Anda mungkin di SMA pernah juga bermain-main dengan pompa vakum ya. Biasanya eksperimennya kan ada alarm gitu ya. Alarm ditaruh di suatu tabung gitu ya. Kemudian udaranya disedot gitu ya sampai vakum. Nanti Anda akan lihat lama-lama suaranya tidak akan terdengar lagi gitu ya. Nah ini di dalam vakum situ pun itu tidak nol ya. Jadi angkanya ini yang kualitas baiknya gitu ya. Sekitar 10 pangkat minus 17, kecil sekali. Ada udara nih, densitas udara. Kemudian di sini Anda lihat juga kalau udara ini jelas perbedaannya, maksudnya densitas udara itu dia sangat bergantung bukan hanya pada temperatur ya, tapi juga pada tekanan. Ini temperatur yang sama, tekanannya beda ya. Ini 50 kali yang sebelumnya. Jadi ini sangat berbeda karena fluida berjenis udara ini ya, ini kan gas ya, dia sifatnya kompresibel. Jadi kalau diaplikasikan tekanan dia bisa sangat berubah densitasnya. Ini sangat berbeda ya dengan air H2O. Di sini Anda lihat temperaturnya sama, tekanannya beda ya 50 kali lipat. Tapi di sini Anda lihat perbedaannya nggak sejauh itu ya. Kalau udara tadi kan ini 60 kali nih bedanya ya. Kalau air sedikit saja. Jadi sebenarnya air pun bersifat kompresibel sebenarnya. Tapi untuk keperluan praktis perhitungan, biasanya ya kita anggap air itu zat yang non kompresibel.
compressible. Jadi non compressible itu artinya kalau kita kenakan tekanan tertentu, ya bisa kita anggap densitasnya konstan lah. Karena ini sudah dinaikkan 50 kali lipat pun perubahannya bisa kita anggap kecil ya, dari 998 jadi 1000. Jadi biasanya kita anggap ini non compressible, sedangkan fluida berjenis gas itu ya compressible. Air laut ini beda lagi ya, karena komposisi kimianya juga beda lagi. Kemudian di sini ada contoh metal gitu ya. Ini tentu lebih besar dari air karena itu mereka tenggelam di air ya. Kemudian yang kasus yang ekstrimnya ada bintang neutron. Ini luar biasa besar densitasnya. Ordernya 10 pangkat 18. Ini contoh besaran tekanan di berbagai kasus. Ini mulai dari yang paling besar, ini salah satu yang besar di pusat matahari ini, tekanan sekian. Tadi juga ada pusat matahari rasanya. Ini ya. Jadi densitasnya tinggi, pusat matahari pun tekanannya juga tinggi gitu ya. Kemudian ini contoh di dasar samudra ya, Palung, Trans to Palung, yang dalamnya bisa beberapa kilometer dan juga tekanannya tentu sangat tinggi. Ya tekanan ban mobil ini ya sekitar sekian. Kemudian ini vakum ya, pompa vakum bisa sampai 10 pangkat minus 12 Pascal. Ya ini contoh soal sederhana ya. Jadi ini ceritanya ada ya suatu ruangan dengan ukurannya sekian ya, ini ruangan kotak gitu aja, kamar itu kamar Anda. Yang ditanya yang pertama diminta menghitung berat udara ya, berat udara di ruangan tersebut. Ini kan tinggal mg saja ya, massa dikalikan percepatan gravitasi ya. M kali G, di mana massanya itu kan densitas dikalikan volume ya, jadi dapat ya langsung. Jadi kalau Anda lihat, ini kan kurang lebih ukuran satu kamar ini ya, 3,5 meter kali 4 meter, tinggi plafonnya 2,4 meter. Jadi udara di dalam ruang sini sebentar. Jadi ini Anda lihat sekitar 400 Newton ya, atau 40 kilogram ya. Ya lumayan juga 40 kilogram. Kemudian nomor B yang ditanya itu berapakah gayanya nih ya, gaya di atas kepala Anda nih. Gaya yang dirasakan di atas kepala Anda gitu ya. Ini diberikan luas permukaan kepala Anda ceritanya 0,04 meter persegi. Gaya persamaannya adalah tekanan dikalikan luas permukaan nih. Tekanannya 1 atm, 101.000 Pascal dikalikan luas. Jadi ini besar juga ternyata ya. Gaya yang ada di atas kepala Anda dari udara itu besar juga, ternyata sekitar 4.000 Newton. Jadi ini seolah-olah ada massa 400 kg di atas kepala Anda ya. Gayanya sebesar itu, cuma kita sudah terbiasa ya, jadi nggak merasakan apa-apa itu ya. Oke, sekarang kita ingin mencari persamaan untuk menghitung tekanan hidrostatik di dalam fluida. Jadi ini pemodelannya. Pertama kita tinjau, ini ada suatu fluida
air gitu ya fluidanya. Dia kondisinya static equilibrium. Pertama kita pilih suatu volume imajiner gitu ya. Ini bentuknya silinder. Jadi permukaan atas bawahnya bulat gitu ya. Oke, sumbu koordinatnya kita definisikan dulu ya. Sumbu koordinat vertikalnya, sumbu Y-nya, kita definisikan nolnya ada di permukaan udara dan air dari situ ya. Kemudian posisi permukaan atas dan bawah dari volume imajiner ini kita namai Y1 dan Y2 ya. Jadi Y1, Y2 ini angka negatif berarti ya. Nah, si volume ini kan mengalami tekanan hidrostatik ya dari semua arah. Untuk arah yang horizontal, kan tekanannya gini. Untuk arah yang horizontal, ini selalu ada sepasang gaya ya. Sepasang gaya yang besarnya sama, arahnya berlawanan. Jadi resultannya 0. Sininya ya. Sedangkan untuk yang permukaan atas dan bawah, dia resultannya nggak 0 ya. Untuk yang permukaan atas ada gaya F1, arahnya ke bawah nih. Untuk yang permukaan bawah ada gaya F2 dari fluida di sekitarnya. Sekarang kalau Anda perhatikan, ini panjang panahnya beda ya. F2 itu lebih panjang dari F1. Karena dari eksperimen menunjukkan bahwa semakin dalam fluida gitu ya, tekanannya semakin besar. Jadi gaya yang dialami si permukaan bawah ini lebih besar dari gaya yang dialami permukaan atas. Kemudian si fluida di dalam volume imajiner ini juga mengalami gaya gravitasi ya, G sebesar mg. Karena ini tadi di awal saya bilang fluidanya kondisinya static equilibrium, jadi nggak ada aliran di dalam situ ya, nggak ngalir kemana-mana fluidanya. Karena nggak ngalir kemana-mana, pasti gaya-gaya yang terlibat setimbang, kan? Nggak ada percepatan. Jadi kita bisa tuliskan gaya yang terlibatnya atau gambarkan diagram gayanya dulu seperti ini ya. Ada F2 ke arah atas, yang bawahnya ada F1 dan mg. Sekarang static equilibrium hanya 0 ya. Sigma F sama dengan M kali A. Sigma F sama dengan 0. Sigma F-nya kan ini ya. F2 dikurangi F1 kurangi mg sama dengan 0. Tuliskannya kan seperti ini. Sekarang kita pakai relasi gaya dan tekanan. F1-nya kita tulis sebagai P1 dikali A. Di mana P1 ini tekanan di permukaan atas ini. Dan F2-nya P2 kali A. Dan massa juga perlu kita ubah jadi densitas ya. Kan untuk fluida tadi kita pakai variabelnya tekanan dan densitas. Gaya sudah kita relasikan dengan tekanan, sekarang massanya. Massanya kita tulis sebagai densitas kali volume ya, rho kali V. Volumenya volume yang mana? Volumenya adalah volume ini. Volume yang imajiner ini ya. Volumenya berarti kan luas permukaan dikalikan ketinggian silinder ini ya. Luas permukaannya A, ketinggian silindernya Y1 min Y2 kan. Jadi bisa kita tulis seperti ini. Ini rho kali V sebenarnya. V-nya A dikali Y1 min Y2. Sekarang kita gabungkan semua persamaan ini ke sini ya. Hasilnya ini.
A-nya tinggal dicoret, maka dapat ya persamaan basicnya. Atau ini mungkin yang sering Anda lihat di SMA bentuknya seperti ini ya, P sama P0 plus Rho GH. Tapi yang lebih umumnya ini sebenarnya, karena ini jelas. Kita pilih Y90-nya di permukaan, kemudian Y1-2-nya di situ ya. Jadi kita nanti bisa terapkan persamaan ini baik ke dalam air maupun ke atas sana, ke ketinggian udara. Ini lebih umum. Jadi yang ini adalah kasus khusus. Ya. Kalau kita pilih Y1-nya dia ada di sini, di permukaan Y1-nya. Jadi kalau Y1-nya ada di permukaan, maka P1-nya adalah tekanan atmosferik ya, P0. Jadi P0. Dan ini jadi Rho GH ya. Ini ya ini contoh kalau kita terapkan persamaan basic ini untuk mengukur tekanan di dalam air ya. Yang tadi kita ambil P1-nya di permukaan dan P2-nya di bawah sana ya. Jadi Y1-nya 0, Y2-nya minus sesuatu ya. Min plus ya. Jadi persamaan yang sangat simpel, P sama P0 plus Rho GH. Jadi dari sini terlihat bahwa tekanan di bawah fluida itu dia hanya fungsi dari ini saja ya, fungsi dari kedalaman si fluida. Jadi mau bentuk wadahnya seperti apapun, mau simpel seperti ini atau aneh-aneh gitu ya, atau mangkok ini atau agak aneh gimana ya. Yang penting asal kedalaman fluidanya sama, maka tekanan di titik tersebut sama ya. Ya rho-nya pun sama ya syaratnya, fluidanya sama. Ini contoh soal standar ya, tabung U. Ini juga mungkin Anda sudah melakukan eksperimennya di SMA ya. Jadi ini ada tabung U, pertama kita masukkan fluida pertama. Fluida yang pertama itu ya air saja gitu ya. Kemudian di salah satu kakinya kita masukkan fluida kedua. Di contoh ini minyak gitu ya. Dua fluida ini tentu tidak bercampur ya. Kemudian setelah sepersekian detik kondisi static equilibrium tercapai ya. Ini sudah static equilibrium. Di sini diberikan data-datanya ya, ada densitas air, kemudian dimensi ini juga diberikan ya. Ini kan ada L, ada D, di sini diberikan. Yang ditanyakan adalah densitas si minyak ya. Jadi karena ini statusnya, kondisinya sudah static equilibrium, maka tekanan di dalam fluida yang sama dan ketinggian yang sama, tekanannya harus sama ya. Jadi kita pilih posisi yang ini. Di sini kan fluidanya air ya, air ketinggiannya sama. Jadi tekanan di situ sama dengan di situ, karena static equilibrium. Berapakah tekanan di sini? Tekanan di sini adalah tekanan atmosferik ditambah tekanan hidrostatik dari si minyak ya. P0 plus Rho GH minyak. Ketinggian minyaknya L plus D ya. Sedangkan yang di kaki sebelah kanan, tekanan di sini adalah tekanan atmosferik di atas itu tambah hidrostatik dari air ya. P0 plus Rho GH air. Kemudian kedua persamaan tersebut tinggal disama dengankan. Maka dapat ya Rho dari si minyak ini sekian. Ini dihitung dapatnya segini ya.
Jadi tentu rho-nya lebih kecil daripada rho air ya. Karena itu dia ini mengambang gitu atau ada di atas air ya, karena rho-nya memang lebih kecil. Oke, ini suatu device untuk mengukur tekanan udara nih, tekanan udara luar nih, yang namanya barometer. Jadi cukup simpel barometer ini ya. Ini hanya ada sebuah tabung yang diisi dengan suatu fluida. Fluidanya sebenarnya bisa apa saja, tapi yang standar kita biasanya gunakannya raksa ya, raksa atau merkuri. Jadi dimasukkan tabung situ dulu, merkurinya, kemudian tabungnya dibalik. Tabungnya dibalik, si merkurinya akan turun seperti ini ya. Dengan demikian, ruang kosong di sini itu vakum berarti. Ini vakum. Sebenarnya ini ada gas dari merkuri ya sedikit sebenarnya, tapi biar simpel biasanya kita anggap ini vakum saja deh. P-nya sama dengan 0. Jadi menggunakan device sederhana ini kita bisa mengukur, menentukan tekanan udara luar nih. Menggunakan persamaan basic yang tadi ya, tekanan hidrostatik. Ini dia persamaannya. Di mana kita set Y1-nya itu Y1 ini ya, level 1 ini kita set 0 di situ. Y2-nya ada di level 2 ya. Jadi H Y2-nya. P1-nya ini kan terbuka ke udara ya. Terbuka ke udara, maka P1-nya P atmosferik P0. Dan P2-nya karena vakum, P2-nya sama dengan 0. Ini Anda gunakan di persamaan itu ya. Maka hasilnya jadi persamaan yang sangat simpel juga. P0 sama dengan rho 3. Jadi kalau kita tahu densitas si fluida, kemudian G di tempat itu ya 9,8 kita ambil aja ya. Kita tinggal mengukur ketinggian ini saja nih untuk mengetahui tekanan udara. Ini device ini ada di lab Vidas, ada ini nempel di tembok, lumayan besar nih ukurannya. Jadi biasanya kalau praktikum salah satu yang data yang diambil pertama temperatur dan pressure di lab ya dengan melihat ini. Oh ya, tadi sebelahnya ini ada barometer yang bentuknya jauh lebih rumit ini. Ada ininya, ada gitu ya, jauh lebih rumit ya. Tapi hasil pengukurannya tentu saja sama. Karena yang penting hanya H-nya saja, hanya ketinggian si fluida ini saja. Jadi mau bentuknya rumit seperti ini atau simple, prinsipnya tetap sama saja. Kita mengukur ketinggian si fluida ini untuk menentukan tekanan udara luar. Yang sebelumnya itu untuk mengukur tekanan udara luar. Bagaimana kalau kita perlu mengukur tekanan di suatu volume tertutup. Jadi ini ada yang namanya open tube manometer ya, yang sebelumnya kan namanya barometer ya. Dan ini manometer. Gibran Fahrezi hadir? Hadir Pak. Hadir ya. Kalau saya tanya, kalau Anda lihat gambar ini kira-kira tekanan di dalam tangki lebih besar atau lebih kecil dari tekanan atmosferik? Sepertinya lebih besar. Gimana? Agak keras? Lebih besar sepertinya. Sepertinya lebih besar katanya. Kalau saya tanya Sultan Raihan. Ya, halo. Hadir Sultan? Hadir, Pak. Menurut Anda gimana nih? Lebih besar apa lebih kecil? Lebih besar, Pak. Lebih besar juga ya.
Jadi di contoh ini Anda tinggal melihat ini ya, level fluida yang gelap ini ya. Di contoh ini kebetulan diperlihatkannya ini tekanan di dalam tangkinya dia lebih besar dari tekanan udara luar ya. Sekarang bagaimana persamaannya, cara menggunakan persamaan hidrostatik tadi ya. Persamaan basicnya tetap sama. Ini P2 sama P1 plus rho G delta Y. Sekarang tinggal kita pilih saja yang sesuai. Y1-nya kita pilih di 0 ya. Jadi Y1-nya kita pilih yang ini nih. Ini kita tentukan sebagai 0. Ini ya. Y2-nya perbedaan ketinggian. Jadi kalau di situ 0, maka ini adalah minus ya. Jadi ini min H. P1 tekanan di level 1 ini kan open tube ya. Open, jadi tekanan di situ pasti sama dengan tekanan atmosferik. Dan P2-nya adalah inilah yang ingin kita ukur. Tekanan volume tertutup di situ tuh berapa Pascal yang mau kita ukur. Jadi Anda gunakan situ ya. P sama P0 plus rho G dikalikan minus H ya. Sorry, plus H. 0 min H plus rho GH. Ini ada ya definisi ini ya, ada yang namanya gauge pressure. Gauge pressure ini ya hanya perbedaan aja ya. PG ini P minus P0 saja. Ini kan tadi kalau dituliskan P sama dengan P0 plus rho GH ya. P minus P0 itu disebut juga tekanan gauge pressure. Sama dengan rho GH. Rifto hadir? Rifto hadir? Rifto Aldiviar. Tidak hadir Rifto? Oke, saya tanda yang hadir ya. Kemudian Yediza hadir? Hadir, Pak. Menurut Anda si PG ini dia positif atau negatif secara umum? Positif, Pak. Secara umum positif. Oke. Davin Ansar hadir? Hadir, Pak. Menurut Anda ini PG ini positif atau negatif nih secara umum? Secara umum positif, Pak. Positif. Kalau saya tanya siapa lagi ya? Haris Radi. Hadir, Pak. Menurut Anda gimana tuh? Positif, Pak. Positif. Oke, semua jawab positif ya. Adakah yang jawab negatif? Ada nggak dari Anda yang jawab negatif? Yang berpendapat bahwa PG ini negatif kayaknya. Oke, tampaknya aklamasi ya. Semua jawab positif. Jadi tadi yang saya tanyakan kan secara umum ya, secara umum bagaimana? Jadi jawabannya bisa positif, bisa negatif ya. Bisa positif, bisa negatif. Tergantung tekanan di dalam volume tertutup ini lebih besar atau lebih kecil dari tekanan atmosferik kan? Tergantung kan? Kan ini bisa aja di kasus lain si fluida yang gelap ini
yang di sininya lebih tinggi dari yang sini. Kan bisa ya? Bisa aja di kasus lain. Untuk kasus lain tersebut, ini kan artinya tekanan di dalam volume tertutup ini lebih kecil dari tekanan luar ya. Jadi P min P0-nya jadi negatif kan, gauge pressure. Jadi sekali lagi bisa positif, bisa negatif, tergantung tekanan di dalam situ lebih besar atau lebih kecil dari tekanan atmosferik di luar gitu ya. Oke, selanjutnya ada Pascal Principle itu kadang disebut hukum Pascal ya di Indonesia ya, hukum Pascal. Jadi ini konsepnya itu gini, atau secara sederhana sih pokoknya kalau kita punya fluida ya, ada suatu fluida, kemudian kita berikan perubahan tekanan di suatu tempat, di suatu lokasi tertentu lah di dalam fluida tersebut ya, kita kasih perubahan tekanan, yaitu kita kasih gaya kan ya. Kita kasih gaya, ada perubahan tekanan di posisi tersebut. Maka perubahan tekanan itu akan dirasakan di seluruh bagian fluida, gitu ya. Tapi ada syaratnya memang, yaitu fluidanya harus incompressible. Di contoh ini ada suatu liquid yang ditaruh dalam piston ini ya. Dalam piston di atasnya dikasih beban kelereng gitu ya. Kemudian pertama dia ada di kondisi static equilibrium. Kemudian kita tambah kelerengnya, tambah beberapa biji gitu ya. Beberapa biji itu kan ada perubahan tekanan di sini ya. Kan gayanya nambah tuh. Mg-nya nambah di situ ya. Jadi di sini ada perubahan tekanan karena ada tambahan gayanya berubah di situ ya. Nah, perubahan tekanan tersebut dirasakan langsung di seluruh bagian fluida. Intinya hukum Pascal seperti itu. Ya ini juga contoh standar ya, aplikasi dari Pascal Principle. Ini apa ini apa ya nama bahasa Indonesianya? Ya sistem piston kita sebut gitu aja ya. Ada suatu sistem piston seperti ini. Kita isi dengan fluidanya non compressible. Jadi jangan udara, misalnya jangan pakai udara, pakai liquid ya. Mau air boleh, minyak boleh. Yang penting non compressible liquid. Nah, tadi kan Pascal Principle bilang kalau ada perubahan tekanan dirasakannya di seluruh bagian fluida ini. Jadi misalkan di atas ini saya kasih gaya F. Gaya F ke permukaan situ ya, sedemikian sehingga ada perubahan tekanan delta P. Delta P-nya adalah F per A ya. Maka secara instan di situ pun ada perubahan tekanan ya, besarnya sama delta P. Di sini ya. Jadi bisa kita tulis seperti ini. Delta P-nya sebenarnya bukan cuma sama di situ dan situ ya, di semua bagian fluida sama delta P-nya. Cuman yang menarik untuk kita kan di bagian situ dan situ ya. Delta P-nya sama, maka F per A di sini pasti sama dengan F per A di situ ya. Sekali lagi kita anggap fluidanya ideal non compressible ya. Walaupun air tadi kita lihat sebenarnya sedikit compressible, tapi ini ideal kasusnya non compressible. Kemudian karena non compressible atau incompressible, maka perubahan volume yang terjadi di sini pun pasti sama dengan di situ ya. Kalau saya kasih gaya F, si piston ini gerak sedikit ke bawah ya, gerak misalkan jadi sini. Kan di sini ada perubahan volume tuh. Delta V ya, perubahan volume. Perubahan volumenya sebesar luas permukaan piston dikalikan D ini ya, misalkan geraknya ke sini. A kali D. Perubahan volume ini harus sama juga dengan yang sebelah sini. Jadi A kali D di sini pun harus sama.
Ini yang beda kan nilai A di output ini lebih besar dari A input ya. Yang bikin beda ya. Jadi DO-nya ini berapa jauh si piston output bergerak ke atas ya DO. Bisa kita tulis seperti ini, DI dikalikan AI per AO. AI-nya lebih kecil dari AO ya. Jadi D output-nya tentu lebih kecil dari D input. Tadi delta P-nya juga kan sama ya di kedua sisi ini ya, kanan kirinya harus sama. Jadi F output-nya bisa kita tulis seperti ini ya, output. Di mana A output dia lebih besar dari A input, yang artinya F output lebih besar dari F input. Saya kasih gaya kecil di sini, maka akan muncul gaya besar di situ ya. Gayanya lebih besar karena relasi ini. Nah, yang menarik gimana kalau kita evaluasi usahanya. Usahanya di kedua sisi ini ya, kanan dan kiri. Usaha itu kan integral F dot ds ya, secara umum. Di sini ini gerak satu dimensi aja, jadi usahanya F kali D saja. Pertama kita coba evaluasi usaha di bagian output ya, F output dikalikan D output. FO DO ya. Yang bisa kita tulis menggunakan persamaannya ini, FO ini, DO itu ya. Ternyata usaha di output sama dengan usaha di input ternyata ya, sama. Ini contoh yang paling umumnya tentu saja dongkrak mobil kan ya. Anda diminta ngangkat mobil langsung pakai tangan, kayaknya nggak banyak orang yang mampu ya. Tapi kalau ngangkat mobilnya pakai dongkrak bisa ya. Karena ya ini, Anda kasih gaya kecil pakai tangan Anda, di situ muncul gaya yang jauh lebih besar ya. Atau ya kalau Anda lagi nyuci mobil ya, ada yang pakai sistem hidrolik seperti ini kan ya. Ini juga sistemnya ya pada prinsipnya ya sama seperti ini. Dikasih gaya kecil, di situ muncul gaya besar yang mampu mengangkat mobil ya. Yang menariknya analisa usahanya ini ya, ternyata usahanya sama ya. Jadi kalau Anda disuruh ngangkat mobil, Anda mau ngangkat mobilnya langsung pakai tangan Anda diangkat gitu, atau menggunakan dongkrak gitu ya. FODO-nya sama dengan FIDI, usahanya sama. Usahanya sama tapi gayanya beda ya. FO jauh lebih besar dari FI. Ini tentu tidak berlaku kalau fluidanya kompresibel ya. Kalau ini udara ya nggak bisa kayak gitu ya. Udara densitasnya dia berubah ke udara. Oke, selanjutnya ada hukum Archimedes ya. Hukum Archimedes ini analisa basicnya ini mirip dengan yang sebelumnya sebenarnya. Ini ada suatu fluida static equilibrium ada di suatu wadah. Sekarang kita definisikan suatu volume imajiner seperti ini. Volume imajiner. Si volume ini mengalami gaya hidrostatik dari fluida di sekelilingnya, di mana yang arah horizontal saling meniadakan ya mirip dengan sebelumnya. Yang arah vertikalnya tidak saling meniadakan, ada net force-nya. Nah, ini kalau tidak ada, ini kan panahnya lebih panjang dari yang atas ya. Jadi net force dari gaya hidrostatiknya kan ke atas ya net force-nya. Kalau nggak ada gaya yang mengimbangi, ini kan tentu akan bergerak ke atas ya. Kan net force-nya ke atas ini. Tapi untuk kasus ini dia static equilibrium. Jadi gaya yang mengimbanginya tentu gravitasi ya, G.
Jadi ada gaya gravitasi, ada suatu gaya lain yang arahnya ke atas tadi dari perbedaan tekanan hidrostatik ini ya. Gaya lain yang ke atas tadi dikenal dengan nama gaya buoyancy atau gaya apung mungkin ya biasa sama disebutnya. Gaya apungnya sebesar massa fluida dikalikan G ya. Ini untuk kasus static equilibrium. Nah, yang menarik itu kalau si volume ini kita ubah nih material di dalam situnya kita ubah, bukan lagi fluida yang sama dengan sekelilingnya. Jadi misalkan kita ubah jadi kayu gitu ya, atau jadi batu atau jadi yang lainnya dengan densitas yang berbeda dari. Jadi untuk kasus seperti itu gaya buoyansinya tetap sama karena ini persamaan untuk gaya buoyansi ya. Tapi gaya gravitasinya beda ya. Jadi gaya apungnya bisa tidak sama lagi dengan gaya gravitasi. Bisa lebih besar, bisa lebih kecil ya. Jadi di sini ada 3 kasus. Ini contohnya balon udara kita membawa beban ya. Kalau gaya ini yang pertama dulu yang tadi ya. Kalau gaya apungnya sama dengan gaya gravitasi, ya dia ini melayang kita nyebutnya ya, melayang saja gitu ya. Tepat sama. Kalau gaya apung lebih besar dari gravitasi, ya dia naik ke atas gitu ya. Kan gaya apung itu selalu ke atas, gaya gravitasi selalu ke bawah ya. Sedangkan gaya apung lebih kecil dari gaya gravitasi, dia turun ya. Jadi contoh yang ini, ya kalau Anda balon di dalam kolam renang gitu ya, balon dalam kolam renang buoyansinya tentu lebih besar dari gravitasi, dia naik ke atas ya. Kalau ini ya batu gitu ya, batu Anda masukkan ke air, dia tenggelam gitu ya. Kemudian ini ada satu definisi lagi yang disebut dengan apparent weight ya. Ini simple definisinya. Ini bisa Anda bayangkan kalau Anda diminta ngangkat beban batu gitu ya di udara dengan di air. Kan akan terasa lebih ringan kalau Anda ngangkat bebannya di air ya. Karena ada gaya buoyansi itu ya. Sebenarnya di udara juga ada. Kan udara pun fluida sebenarnya, ada buoyansi juga. Cuma rho udara kan jauh lebih kecil dari rho air ya. Jadi buoyansinya kecil di udara itu. Kalau kita bawa ke dalam air, buoyansinya jadi agak besar. Jadi terasa ringan bebannya. Nah, apparent weight ini definisinya. Actual weight, Anda ngangkat batu di udara, dikurangi gaya buoyansi. Kalau batunya Anda taruh di dalam air deh. Hanya itu saja. Jadi kalau ada pertanyaan, hitunglah apparent weight dari benda tersebut ya, ini aja sih. Oke, ini salah satu contoh soal. Ini di sini itu ada suatu balok ya, suatu balok densitasnya 800. Ini ada ditaruh di suatu fluida dengan densitas 1200. Jadi dia ngambang ya, densitasnya lebih kecil dari fluida. Kemudian katanya dimensinya si balok ini H besar, ini diperlihatkan di sini tingginya gitu H besar ya. Yang ditanyakan si balok ini setelah kondisi static equilibrium, setelah diam tenang gitu ya, berapakah besarnya H? Kondisi ini kan berarti gaya apungnya sama dengan gaya gravitasi ya. Gaya apung sama dengan gaya gravitasi. Gaya gravitasinya gampang, M kali G saja ya.
M kali G, atau masanya kan M sama dengan rho kali V ya. Jadi gaya gravitasinya rho balok ya, rho balok dikalikan volume dikalikan gravitasi. Volumenya adalah luas permukaan dikalikan H besar ya. Luas permukaan dikalikan H besar. Ini dimisalkan luas permukaannya L kali W misalnya ini ya. L kali W ini A. Ini A. Dimisalkan A. Itu gaya gravitasi. Bagaimana dengan gaya apungnya? Gaya apungnya tadi adalah massa fluida dikalikan G ya. Massa fluidanya yang mana? Massa fluidanya yang ini kita ambilnya. Yang di-replace oleh si balok ini. Nih. Jadi massa fluidanya, densitas fluida dikalikan volume. Volume yang ini. Volumenya adalah luas permukaan dikalikan H kecil ya. Luas permukaan dikalikan H kecil. Ada di sini ya. Ini luas permukaannya juga dimisalkan L kali W ya. Ini mungkin L itu ini ya. Ini L, ini W mungkin gitu ya. Sekarang tinggal disamadengankan saja ya dua gaya ini. Karena static equilibrium kan percepatannya 0 ya. Ini percepatannya 0. Sigma F sama dengan M kali A. Maka dapat ya H-nya. Kemudian pertanyaan kedua. Pertama si baloknya ini katanya di fully submerged itu ditenggelamkan dulu ya sampai semuanya tenggelam. Kemudian dilepas. Berapakah besarnya akselerasi? Untuk kasus ini FB-nya tidak sama dengan FG ya. Jadinya ada percepatan. Persamaannya tetap sama dinamika ya. Fnet sama dengan M kali A. Cuma sekarang yang jadi beda itu adalah gaya buoyansinya. Kalau tadi volumenya hanya sampai H kecil ini, luas permukaan kali H kecil. Untuk kasus ini, volume yang tenggelamnya kan semuanya tenggelam katanya ya. Berarti luas permukaan kali H besar sekarang buoyancy force-nya. Jadi Anda lihat di sini jadi H besar ya. Sebelumnya kan H kecil nih. Massa baloknya densitas balok kali volume balok ya. Rho kali V balok ya. Jadi dapat percepatannya segini ya. Jelas yang B ini soalnya, ini permukaan air, si baloknya pertama ditenggelamkan dulu semua gitu segini ya, semua. Kemudian dilepas, pas static equilibrium kan dia nongol sedikit ya baloknya, nggak sepenuhnya tenggelam ya. Yang ditanya itu percepatan pas dia proses dari fully submerged seperti ini, jadi begini gitu ya, berapakah percepatannya yang ditanya di nomor B ini. Robi Pratama hadir? Hadir, Pak. Oke, saya mau tanya nih. Ini yang kasus B kan begini ya. Sekarang untuk kasus lainnya, misalkan si baloknya saya tenggelamkan ke sini nih. Dengan kedalaman katakanlah 2 meter. Nah,
Yang saya tanya percepatannya untuk kasus yang ini, percepatannya. Percepatannya lebih besar atau lebih kecil dari yang ini? Percepatannya. Benar, Pak. Lebih kecil, Pak. Lebih kecil. Kalau saya tanya yang lain lagi, saya tanya siapa ya? Abi Satya hadir? Hadir, Pak. Menurut Anda gimana nih untuk kasus C ini? Untuk kasus C, Baloknya saya tenggelamin dalam nih 2 meter. Kemudian saya lepas, percepatannya lebih besar atau lebih kecil dari yang kasus B? sama, Pak. Oh, sama. Kenapa sama? Karena massa yang di-displace oleh bendanya sama. Masa yang di-press oleh bendanya sama. Nah, ini ada 2 jawaban beda nih. Tadi ada yang jawab lebih kecil, sama. Terus saya tanya satu lagi. Saudara Atur hadir? Hadir, Pak. Menurut Anda gimana nih? Lebih kecil, Pak. Oh, lebih kecil ya. Jadi 2 orang jawab lebih kecil nih. Belum ada yang jawab lebih besar. Siapa tahu ada. Atau ada yang jawab lebih besar percepatannya? Dan kenapa? Yang lain coba ikut direnungkan gitu ya. Problem ini coba. Gimana kira-kira? Saya mau tanya Pak, kalau ini kan dari tadi rumusnya kan kalau misalnya buat gaya apung itu kan raw volume gravitasi. Kita tampilkan lagi ya. Nah, ini dia nih. Atau yang tadi yang ini ya. Gimana pertanyaannya? Gaya apung M massa dari fluida yang di displaced kan dikalikan G. Kalau gaya gravitasi ya Fg biasa ya, M kali G. Massa si objek dikalikan G. FB-nya ini nih. Kalau Fg-nya hanya Mg biasa. Tadi pertanyaannya yang ini nih. Nah, jawaban teman Anda agak beda-beda nih. Yang mana yang benar ya? Kan tinggal diperhatikan dengan seksama persamaan ini ya. Yang dicari itu A. M itu massa si balok. Massa balok mau ditaruh di kedalaman berapapun sama. Gaya gravitasinya Fg-nya 9 mg, mau ditaruh di kedalaman berapapun sama. Nah, tinggal Fb-nya nih ada perhatikan. Fb-nya sama atau beda? Pertanyaannya cuma itu ya. Fb-nya sama atau beda? Kalau Fb-nya beda, maka percepatannya beda. Kalau Fb-nya sama, maka percepatannya sama. Fb itu apa? Fb itu massa dari displaced fluid dikalikan G. Displaced fluid-nya sama atau beda dengan kasus yang B ini? Ini kasus B. Ini kasus C.
displace fluidnya apakah sama atau beda. Itu clue-nya ya, silakan Anda pikirkan dulu nih jawabannya ya. Oke, kita lanjut ya. Ini saya kira udah jelas sebenarnya jawabannya. Displace fluid antara kasus B dan C itu sama atau beda? Itu aja pertanyaannya ya. Oke. Oke, ini satu konsep yang penting lagi di pembahasan fluida ya, yaitu persamaan kontinuitas. Kontinuitas ini juga berlaku untuk non kompresibel. Jadi kasus-kasus yang simpel itu selalu fluidanya non kompresibel. Kompresibel itu agak lebih, kalau yang kompresibel agak lebih rumit ya, kalau densitasnya boleh berubah. Jadi apa itu persamaan kontinuitas? Itu konsepnya simpel sebenarnya. Ini ada suatu pipa. Pipa di mana luas permukaan alirnya, flow areanya berubah. Asalnya besar menjadi kecil. Jadi prinsipnya itu pokoknya jumlah fluida setiap waktu yang ngalir di sisi sini harus sama dengan di sisi situ. Prinsipnya itu aja. Kalau dalam 1 detik di sini mengalir katakanlah 3 liter fluida di yang flow area besar ini, maka di sisi ini pun tiap detik harus 3 liter, gitu aja ya. Kalau kita tuliskan berupa persamaan, delta V itu kan A kali delta X ya. A itu yang lingkaran ini kali delta X. Delta X-nya adalah V kali delta T. Ini kita anggap fluida ini memiliki kecepatan yang uniform di permukaan ini ya. Pada kenyataannya tidak seperti itu memang ya, kenyataannya nggak begini, cuma untuk tidak kita buat penyederhanaan, kita asumsikan bahwa V-nya itu sama, atau kita anggap aja V-nya ini V rata-rata ya, V rata-rata dari fluida, gerak fluida di permukaan bulat ini. Jadi delta V-nya sama dengan AV delta T ya. Nah tadi kalau 3 liter ngalir di situ, tiap detik, situ pun harus 3 liter, maka persamaan ini kan sudah penuh ya. Delta V dimanapun konstan. Delta V dimanapun konstan. Jadi kita dapat ini ya, A1 V1 sama dengan konstan di seluruh bagian pipa. A kali V ini satuannya meter kubik per sekon, atau kalau di Indonesia seringnya mungkin liter per detik ya. Liter per detik ini kan dikenal sebagai debit alir. Debit aliran sekian liter per detik gitu ya. Ini volume flow rate sebenarnya, volume flow rate, karena itu simbolnya RV. Ada satu lagi mass flow rate. Jadi tinggal dikalikan rho saja ini, jadilah mass flow rate dengan satuan kilogram per second. Jadi baik volume flow rate, laju aliran volume maupun laju aliran massa, dia konstan. Itulah yang dikenal sebagai prinsip atau persamaan kontinuitas fluida ya. Contoh soal. Ini juga apa yang Anda sering temui di kehidupan sehari-hari ini. Ada kerannya airnya dibuka sedikit ya, jadi alirannya bisa kita anggap laminer alirannya, nggak turbulen. Kalau Anda buka sangat besar deras, tuh alirannya jadi turbulen, nggak lagi linear. Ini yang simpel aja linear. Kemudian ini katanya luas permukaan si nozzle keran ini diberikan 1,2 ya. Oh enggak. A0 itu ini ternyata ya, bukan luas permukaan keran, tapi ini nih. A0 itu 1,2 cm persegi. Dan ini kan Anda juga mungkin suka memperhatikan ya, kalau air ngalir kan keluar dari kerannya besar gitu ya. Makin ke bawah dia makin kecil gitu ya. Permukaan alirnya makin kecil.
Jadi di sini diberikan A-nya 0,35, lebih kecil nih ya. Kemudian untuk penurunan permukaan alir sekian itu H-nya adalah 45 mm. Yang ditanyakan, hitunglah volume flow rate dari si aliran air ini. Volume flow rate yang ditanya, ya kita gunakannya prinsip kontinuitas ya. Jadi kita tuliskan untuk dua posisi ini, dua lokasi ini, A0 V0 sama dengan A kali V, konstan. Kemudian ini juga kan sebenarnya gerak jatuh bebas ini kasusnya. Jadi kita bisa pakai persamaan kinematika kita. V sama V kuadrat sama V kuadrat plus 2GH. Selanjutnya tinggal eliminasi V saja. Dari sepasang persamaan ini kita eliminasi V. Kita dapat V0. V0-nya sekian ya. Untuk mendapatkan debit, ya tinggal dikalikan luas permukaan saja ya, debitnya. Sama dengan 0 kali V0. Oke, coba saya tanya lagi nih. Fulvian hadir? Hadir, Pak. Oke, kalau dari slide ini Anda perhatikan baik-baik ya, ada di gambar ini ya. Kalau saya tanya, debit air di mulut keran ini, apakah lebih besar, lebih kecil, atau sama dengan ini? Pertanyaan saya. Sama harusnya, Pak. Sama jawaban Anda. Saya tanya satu lagi. Stefanus hadir? Stefanus Andri hadir? Nggak hadir? Oke, saya tandai nggak hadir hari ini ya. Stefanus. Nadif Rajendra hadir? Hadir, Pak. Menurut Anda gimana? Debit di mulut keran ini sama atau beda dengan ini? Beda, Pak. Beda. Ada yang jawab sama, ada yang jawab beda ya. Sekarang pertanyaan kedua, saya ubah pertanyaannya nih. Saya ubah. Saya tanyakan ke Nasiwata hadir? Hadir, Pak. Oke. Saya tanya kecepatan alir fluida di mulut keran itu sama atau beda dengan ini? Kecepatannya meningkat, bukan, Pak? Oke, Anda jawab berarti lebih besar dari ini ya kecepatannya ya. Oke, saya simpan dulu. Kalau pertanyaan sebelumnya kan saya tanya debit ya, volume flow rate, yang barusan saya tanya adalah kecepatan. Beda ya, saya tanya lagi kepada Zakia hadir? Zakia? Nggak hadir Zakia? Hadir, Pak. Oh, hadir. Menurut Anda gimana? Kecepatan di mulut keran itu sama atau beda dengan ini? Beda, Pak.
Bedanya lebih besar atau lebih kecil? Lebih besar. Jadi sama dengan teman Anda tadi ya jawabnya ya. Iya. Oke, jawaban yang benarnya gimana ya? Kalau pertanyaan pertama tadi mengenai debit ya. Debit itu ya tinggal pakai kontinuitas tadi ya. Kontinuitas bilang untuk non compressible debit dimanapun konstan. Jadi mau saya tanya debit di situ kayak di situ dimanapun debitnya konstan. Jadi debit dimanapun adalah ini sama. Ya. Nah, terus dari untuk pertanyaan kedua, kita punya kontinuitas seperti ini ya. A kali V itu konstan. Tapi di sini Anda lihat, kan tadi yang jadi acuan ini ya, ini adalah kecepatan di posisi ini ya, 0. Nah, Anda lihat A-nya apakah di sini dan di situ itu sama atau beda? Beda jelasnya. Di sini lebih besar A-nya kan ya, lebih besar dari situ. Karena di situ lebih besar A-nya, maka V-nya harus lebih kecil dong ya, agar ini konstan. Jadi jawabannya V di mulut keran dia lebih kecil dari ini ya. Oke, selanjutnya masuk ke persamaan Bernoulli ya. Ini katanya sih cara bacanya Benoy katanya ya. Benoy, itu Bernoulli aja deh saya sebutnya. Sekarang perhatikan dulu kasus yang kita tinjau. Ini ada pipa ya, pipa yang permukaan alirnya berubah. Bukan hanya permukaan alir, tapi ketinggiannya pun berubah ya, seperti ini. Ini anggap aja silinder ini ya, silinder. Ya, kita lihat dari samping seperti ini. Nah, sekarang kita akan melakukan analisa usaha energi terhadap fluida yang mengalir di dalam pipa ini. Pertama kita gunakan teorema usaha energi kinetik, ya. Yaitu W sama dengan delta K. Bagaimanakah delta K-nya? Ini kan sebelumnya pakai apa tadi persamaan kontinuitas. Kalau ada perubahan penampang lintang alir, kan V-nya berubah ya. Jadi delta K-nya bisa kita tuliskan perubahan dari kinetik di posisi akhir kurangi posisi awal ya. Setengah M V2 kuadrat kurangi setengah M V1 kuadrat delta K-nya ya. Ini arah alirnya ditunjukkan dengan panah ini nih arah alirnya. Arah alirnya ke sana. Jadi kondisi akhirnya yang ini yang 2 ya. Ini persamaan delta K kita. Delta M-nya kita tuliskan sebagai rho delta V. Fluidanya non compressible, jadi rho-nya hanya satu angka saja, rho saja ya. Jadi setengah rho delta V kali V2 kuadrat min V1 kuadrat. Ini Anda sudah bisa membayangkan ya, mana yang lebih besar antara V1 dan V2. V1 di situ, V2 di situ ya. Mana yang lebih besar Anda sudah tahu jawabannya ya. Ini delta K. Lalu bagaimana dengan usaha yang terlibat? Di situ ada perubahan ketinggian ya. Jadi ada usaha oleh gaya gravitasi pasti ya. Usaha secara umum persamaannya begini kan ya, integral F dot ds atau Fs cos theta. Gaya gravitasi arahnya selalu ke bawah. Sedangkan perpindahannya S cos theta-nya itu perpindahan vertikal ya. Ini kalau di kasus ini kan dia naik ya, jadi arahnya ke atas. Sudutnya 180, cos-nya min 1 ya. Jadi di sini Anda lihat ada tanda minus. Karena F dan S-nya berlawanan arah ya, satu ke atas, satu ke bawah. Di mana F-nya adalah M kali G ya, gravitasi.
Jadi ini delta M kali G dikalikan S-nya adalah Y2 min Y1. Y2 Y1 itu perbedaan ketinggiannya ya. Atau delta M-nya kita bisa tulis sebagai rho kali delta V. M sama dengan rho kali V ya. Jadi seperti ini. Kemudian si fluida ini kan nggak akan dengan sendirinya mengalir ke atas begini, nggak akan ya. Harus ada usaha lain kan. Agar si fluidanya ngalir ke atas begini ada usaha lain. Jadi sekarang kita harus hitung juga usaha tersebut untuk mengalirkan si fluida ini ya. Yang pertama ada usaha yang dikenakan pada si fluida ya untuk mengalirkan atau menekan di posisi sini. Usahanya bernilai positif, kan ngasih energi ke sistem kita ya. Jadi di posisi ini usahanya positif plus P1 delta V ya. Sorry. Detailnya ada di sini di samping ya, bahwa W sama F kali delta X, F-nya adalah, atau bisa ditulis sebagai PA delta X ya, P delta V. Di sini usahanya positif, karena kita perlu melakukan usaha pada fluida ini biar dia ngalir ke atas sana ya, positif. Sedangkan di posisi sini, si fluidanya lah yang melakukan usaha ya. Yang melakukan usaha untuk menggeser fluida di sebelah sini kan, karena dia mau ngalir ya. Fluidanya melakukan usaha, di sininya negatif ya. Jadi satu positif, satu negatif di situ ya. Jadi kita sudah punya nih formulasi lengkapnya untuk delta K dan semua W yang terlibat. Sekarang kita kembalikan ke persamaan awalnya, teorema ini ya. Ini dia. Akhirnya dapat persamaan seperti ini. Ini mungkin Anda kurang familiar persamaannya ya, tapi kalau sudah dirapihkan, bentuknya jadi seperti ini. Nah, ini yang biasa Anda lihat di SMA yang udah pernah lihat ya, persamaan Bernoulli. P1 plus setengah rho V1 kuadrat plus rho GY adalah konstan. Persamaan Bernoulli ini sebenarnya adalah persamaan analisa energi, sebenarnya usaha energi. Perubahan energi kinetik dan semua usaha yang terlibat. Contoh soal Bernoulli. Ada fluida dengan rho sekian mengalir di pipa ya. Kemudian pipanya pertamanya lebar, A1-nya sekian ya, kemudian jadi kecil, di mana A2 sama dengan A1 per 2. Diketahui perbedaan tekanan di antara dua bagian pipa tersebut ya, sekian Pascal. Ditanyakan volume flow rate atau debit dari aliran fluida tersebut. Jadi pertama kita tuliskan persamaan Bernoulli-nya dulu ya secara lengkap. Untuk kasus kita ini tidak ada perbedaan ketinggian. Ini ya, nggak ada perbedaan ketinggian kasus kita. Jadi ini bisa kita coret. Kemudian diketahui perbedaan tekanan nih. Delta P-nya diketahui. Ditanyakan debit. Jadi satu persamaan ini kita perlu tahu V1 dan V2. Jadi nggak cukup ya satu persamaan ada dua yang tidak diketahui. Kita perlu persamaan kedua. Kita pakai persamaan kontinuitas, di mana debitnya di semua tempat sama. Jadi ini persamaan kontinuitasnya. Ini pun masih belum cukup ya. Tapi untungnya kita punya relasi ini nih. Nah, kita gunakan untuk menuliskan V ya. Kan dari sini V sama dengan RV kali A1. V1 ya, V2 sama RV kali A2. Kemudian A2 sama dengan setengah A1. Jadi ini ya.
Nah, sekarang bisa kita gabung dua persamaan ini. Ini kan kita mengeliminasi seluruh V ya dari sistem persamaan ini. Jadi langsung kita bisa ekstrak nilai RV-nya, debitnya. Ini tinggal dimasukkan angkanya saja nih ya, dapat. Ini kebetulan simpel karena nggak ada perbedaan ketinggian ya, jadi rho G-nya hilang di sini. Contoh soal kedua, ini ada toren air gitu ya, toren air, kemudian ada lubang di situ, airnya ngalir. Yang diketahui apa nih? Perbedaan ketinggiannya H katanya ya. Yang ditanya adalah kecepatan air ngalir di situ ya. Permukaan atasnya ini terbuka ke udara, jadi tekanan di situ tekanan atmosferik. Demikian juga tekanan di lubang sini juga terbuka ke udara, jadi dua-duanya tekanannya atmosferik. Jadi kita tuliskan dulu persamaan Bernoulli-nya. Ini jelas ada perbedaan ketinggian nih. Jadi suku rho GH-nya tidak kita coret. Kita set posisi nolnya, posisi horizontalnya di lubang situ ya. Situ. Yang bisa kita coret adalah panel ya, karena dua-duanya terbuka ke udara, tekanan atmosferik. Jadi panelnya kita coret. Sama satu lagi, ini sebenarnya kan di sini jelas ada kecepatan alirasi air ya, itulah yang diminta dihitung. Di sini pun sebenarnya ada kecepatan airnya di situ ada sebenarnya. Tapi ini dengan asumsi bahwa permukaan lubang ini jauh lebih kecil dari penampang lintang si toren ini. Jadi bisa Anda bayangkan di sini penurunan permukaan airnya lambat sekali ya, lambat sekali. Fenolnya kecil sekali. Jadi fenolnya kecil, kemudian di sini dikuadratkan lagi, jadi kecil sekali ya. Jadi ini suku ini bisa kita coret aja deh. Karena pergerakan air di sini sangat kecil ya. Ini bisa kita coret. Atau ini ya dituliskan persamaannya ini kan. Di mana A itu ini permukaan lubangnya jauh lebih kecil dari ini permukaan air di dalam torennya. Jadi persamaannya kan jadi sangat simpel ini. Persamaannya hanya rho GH sama dengan setengah rho V kuadrat. Maka dapatlah V-nya, akar 2GH. Oke ya, selesai. Apakah ada pertanyaan? Baik, kalau nggak ada pertanyaan, saya tutup dulu. Oke, kalau belum ada pertanyaan, kita cukupkan kuliah hari ini ya. Selamat pagi.